Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Para pemirsa, para pendengar jamaah Melek Ngaji yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulai kembali pertemuan ini, yaitu dalam kali ini dengan tema penyembelihan hewan kurban, yang mana waktu itu banyak seorang terkadang bagaimana cara menyembelihnya, apa menghadap kemana, atau metodenya, insya Allah nanti akan dijelaskan yang secara luas oleh akhinal kiram Al-Ustadz Al-Musli dan teman kami Al-Ustadz Ridwan Amin. Karena itu mungkin monggo Bapak Al-Musli dapat dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, yang kami hormati Bapak Zainul Haq dan Bapak Ridwan Amin yang kami hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, dapat beraktivitas. Dalam kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainul Haq, kita akan membahas tentang cara penyembelihan menurut ulama madhab fikih. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kesempatan kali ini kita memasuki bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ya, seperti yang ada di masjid-masjid, ya, di musala-musala di tengah-tengah masyarakat kita biasanya dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dengan batasannya sampai hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Di situ atau yang kita kenal dengan hari tasyrik, ya. Adapun setelah itu maka tidak diperbolehkan melaksanakan kurban, atau tidak dikatakan kurban tapi dikatakan sedekah biasa, gitu ya. Kemudian tentang syarat-syarat untuk menyembelih, ya, maka yang pertama adalah Islam, kemudian laki-laki, ya, kemudian baligh, ya, dan mampu untuk menyembelih, ya. Sehingga dan yang berikutnya membaca bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sudah terpenuhi, maka orang itu layak dan berkemampuan untuk melaksanakan penyembelihan. Adapun hewan kurban yang disembelih, ya, kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis hewan, ya. Di antaranya adalah domba atau kambing yang itu untuk satu orang, dan sapi, ya, atau unta, ya, itu untuk tujuh orang, ya. Dan tata cara penyembelihannya, ya, menghadap kiblat, ya, hewan itu dirobohkan dengan menghadap kiblat, ya. Kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah, dan urat-urat nafas, ya, kemudian jarut to'am dan majrut to'am dan majrut nafas itu harus terputus. Harus terputus ketika melakukan penyembelihan. Ya, kalau tidak terputus maka harus bisa dipastikan, ya. Ketika itu harus ada langkah cepat untuk segera memutuskan, tidak boleh dijeda terlalu lama, sehingga terkadang ada orang itu melakukan penyembelihan itu kecelakaan, ya. Mana itu? Ketika melakukan penyembelihan kemudian pisaunya jatuh atau dan sebagainya, maka selagi waktunya itu dekat, ya, cepat-cepat itu diambil kembali pisau itu, kemudian disembelihkan lagi. Itu menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa, asalkan waktunya tidak terlalu lama. Kemudian juga yang sering terjadi di masyarakat kita bahwa sebelum hewan itu mati dengan sempurna, itu
diiris bagian kaki-kakinya, ya, kemudian tenggorokannya itu diiris-iris, ya. Dimaksudkan supaya nyawa itu lebih cepat keluar atau lebih cepat mati, gitu. Dan ini ternyata dimakruhkan oleh sebagian ulama kita Syafi'iyah, ya. Dan itu harus ditunggu terlebih dahulu hewan itu mati dengan sempurna, baru kemudian kita dikuliti, ya. Tanpa untuk melakukan hal-hal yang sekiranya mempercepat kematian dengan seperti tadi itu memotong kakinya atau memotong bagian lehernya supaya dimasukkan cepat mati. Lah ini malah justru akan menambah tersiksa hewan tersebut. Tadi ada disebut ayam mutasyrik itu gimana maksudnya? Ayam mutasyrik seperti yang kita ketahui tanggal 10 Dzulhijjah itu kan hari rayanya, hari raya Dzulhijjah. Nah, kemudian tanggal 11 besoknya 12, 13 itu yang dikatakan hari tasyrik, ya. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu yang hari yang tidak itu yang dikatakan hari tasyrik. Tidak boleh puasa gitu. Tidak boleh berpuasa. Dan juga yang dibolehkan untuk penyembelihan hewan kurban itu. Yang diperbolehkan untuk penyembelihan hari kurban. Berarti kalau di luar itu bukan termasuk kurban, ya? Bukan termasuk kurban, tapi termasuk menyembelih biasa atau bisa dikatakan sedekah kalau itu memang disedekahkan. Gitu. Mungkin ada yang lain? Nah, itu kadang di desa itu ada yang nyembeli itu, anggaplah seorang tokoh misalnya. Okay. Ada seorang tokoh, entah itu biasa memimpin atau kan kadang tidak mahir dalam penyembelihan. Nah, itu kan kadang cara motongnya itu kadang kalau orang amatir lah, sarannya itu kan gini tuh. Urat yang tadi katanya Ustadz itu majra to'am, majra nafas itu nggak putus-putus, jadi gini terus kan, itu menyiksa hewan itu apakah boleh? Kalau makanya kemudian syarat daripada alat untuk dilakukan penyembelihan itu harus tajam, ya. Itu terlebih dahulu harus diperiksa, dipastikan, ya. Kemungkinan tadi itu kalau tidak tajam khawatir itu hanya sebatas menggores saja, tidak memotong. Nah, maka kalau andaikan itu terjadi dan tidak sampai melukai, lebih baik pisaunya ditukar dengan pisau yang lebih tajam. Itu kata Ustadz Amin, itu terkadang di masyarakat ada yang penyembelih cuma kurang mahir, kurang pengalaman, Ustadz. Pisaunya itu tajam, cuma akan ada pengalaman sehingga ketika penyembelih itu tidak terputus, diganti sebenarnya tetap juga karena kurang kencangnya kulit misalkan. Itu. Nah, apa itu sebaiknya bagaimana? Iya, kalau tidak terputus dan kemudian tidak ada alat lain yang lebih tajam, lah ini ya alat yang tadi itu terpaksa harus disempurnakan penyembelihannya, walaupun agak sulit mungkin. Ya, makanya di sini kita harus lebih berhati-hati. Atau mungkin gini Ustaz, bisa disimpulkan pertanyaannya itu gagalnya penyembelihan bukan karena tajam, berarti karena kurang pengalaman dari penyembelihnya. Ya. Kurang skillnya, ya. Sebetulnya alatnya tajam, ya. Nah, dari sini kalau menurut pendapat kita, itu penyembelihan itu yang pertama orang itu harus punya pengalaman, Pak. Punya pengalaman untuk menyembelih. Dikhawatirkan tadi itu tempat-tempat untuk dipotong, ini urat-urat yang harusnya terputus, ini dia tahu kalau orang yang pengalaman menyembelih. Ya jangan sampai karena kita ini berpandangan kepada pokoknya kiai, sementara kiai itu tidak punya pengalaman untuk menyembelih, pengalaman cuma ngaji, baca kitab, tanpa pengalaman untuk menyembelih. Nah, maka yang seperti ini kemudian tidak dianjurkan untuk melakukan penyembelihan. Bahkan sekalipun bukan kiai, asalkan syarat-syaratnya tadi itu, yang penting orang itu Islam, balik, kemudian laki-laki dan membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika menyembelih, itu sudah sah dalam syariat Islam, tanpa harus hafal alfiyah, melakukan doa yang panjang dan lain sebagainya.
ya, tanpa harus demikian syaratnya. Ya, saya rasa syarat yang sederhana tadi itu asalkan orang itu punya cukup pengalaman untuk melakukan penyembelihan, itu sudah layak untuk melakukan penyembelihan. Karena kan biasanya Di tokoh masyarakat, ya, di masyarakat itu kan kita itu umumnya iya, orang yang ditokohkan itu yang biasanya ditokohkan, yang disuruh melakukan penyembelihan. Kadang kurang pengalaman. Iya. Berarti ini penyembelihan itu diutamakan bagi yang berpengalaman dulu ya. Yang berpengalaman. Tapi kalau kayaknya itu memang berpengalaman jadi lebih utama gitu Pak. Ya. Lebih utama dan lebih afdol. Ya. Karena yang lebih berpengaruh di masyarakat itu ya, tokohnya itu sendiri. Nah, kemudian ini juga yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang penyembelihan itu setelah dilakukan pemotongan, kemudian hewan itu dikuliti, kemudian daging dipotong-potong, itu sebagian itu dimasak nih untuk menjamu panitia, kemudian orang-orang sekitar itu. Ya. Ini di dalam sebuah pendapat nih, Syafi'iyah juga mengatakan itu kurang afdol, tidak memperoleh kesunatan, karena kurban ini hewan yang disembelih dan dagingnya itu untuk dibagikan secara mentah, dalam mentahnya gitu ya. Tidak seperti akikoh. Kalau akikoh itu harus dimasak dan bahkan disunahkan untuk masak dengan bumbu yang manis begitu. Itu untuk akikoh. Beda dengan kurban, itu dagingnya lebih dibagikan dalam bentuk mentah. Itu supaya mendapatkan fadilah kesunatan. Ya kalau hukum boleh apa tidak, ya boleh-boleh saja. Cuma untuk mendapatkan kesunatan itu dibagikan mentahnya. Gitu. Banyak yang terjadi kadang-kadang di masyarakat begitu. Dijamu, ya, dimasak untuk menjamu panitia dan juga warga sekitar. Ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Bahkan kadang kulitnya itu dijual. Ya. Nah kalau dijualnya itu kemudian untuk biaya penyembelihan, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya diberikan, ya, hanya diberikan saja begitu sebagai mustahik misalkan orang itu, kemudian terserah orang itu nanti apa dijual apa bagaimana, terserah. Apa dijual, apa uangnya nanti dikasih siapa atau dia dikasihkan, tidak masalah. Yang penting sudah kulit itu akadnya sudah diberikan gitu toh. Tidak ada embel-embel lain untuk ongkos untuk ini dan sebagainya. Ya kadang kita berpikirnya terlalu pendek nih. Kadang-kadang kulit itu kalau dibagikan rata itu untuk apa nanti begitu. Kalau kemudian dipotong-potong begitu kan, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mendingan kulit itu diberikan kepada misalkan 3 orang atau 4 orang begitulah. Akadnya diberikan kepada itu, terserah mereka nanti apakah itu dijual apa bagaimana. Yang penting akad pertama itu diberikan. Ya. Atau mungkin gini, gimana Ustaz? Kalau misalkan kan tadi itu dagingnya mentah ya. Memang sudah mentah ketika dikasihkan, cuma sama yang telah menerima daging mentah dimasak Ustaz. Oh iya. Lalu untuk para yang membantu. Oh enggak apa-apa kalau seperti itu ya. Jadi yang penting sudah diterima dulu mentahnya. Nah, perkara kemudian yang menerima itu ingin mengolah, memasak dan diberikan lagi kepada orang yang membantu. Itu tidak jadi masalah. Biasanya itu terjadi kalau kurban itu dipasrahkan kepada orang tertentu yang dipasarkan, sudah wes ini kurban saya berikan kepada panjenengan untuk dikelola. Nah, kalau sehingga yang membantu bebas. Itu bukan suruhan dari orang yang berkorban. Lah itu hanya membantu kan. Hanya membantu saja gitu ya. Berarti di situ tidak ada penjualan kulit, tidak ada penjualan kulit ya. Dan tidak ada pembagian daging matang, berarti daging matang itu. Tetap semuanya mentah seperti itu. Nah, tetap itu yang dianjurkan memang seperti itu. Ya. Kalau terkait dagingnya tadi itu Pak, misalnya ada sebuah kurban ya. Nah itu pembagian dagingnya itu apa ada tata caranya, entah itu ukurannya begitu. Ukurannya atau apanya gitu. Iya. Apakah ada tata caranya? Itu kalau kurban ya mungkin berbeda-beda tergantung kesepakatan panitia dan yang berkurban ini. Kalau kemudian si yang berkurban memasrahkan penuh kepada panitia, maka ini sudah menjadi
urusan panitia untuk membagi itu. Tapi kalau tidak dipasarkan kepada panitia, maka sebaiknya memang yang berkurban ini lebih utama untuk menentukan ukurannya. Jadi apakah itu dibuat setengah kiloan atau bagaimana, baik sama maupun tidak sama. Ini kalau orang berkurban ini punya hak penuh. Bahkan ketika orang itu ngambil, moro-moro ngambil tanpa izin daripada orang yang berkorban ini, itu tidak boleh. Jadi misalkan ngambil ukuran lebih, tapi tanpa seizin orang yang berkorban ini, maka tidak boleh. Ya. Pun juga demikian ketika korban dipasrahkan kepada panitia, maka secara tidak langsung panitia ini menjadi wakil daripada orang yang berkorban ini. Maka dengan demikian kesepakatan panitia ini dalam menentukan ukuran ini yang lebih utama untuk dilaksanakan. Apakah kadang dibuat setengah kiloan, gitu, dibuat seperempat, ya, tergantung jumlah kurbannya itu berapa dan masyarakat yang mustahik itu kira-kira berapa, gitu, sehingga bisa merata dan kebagian semuanya. Itu lagi, kadang di masyarakat ya. Yeah. Misalnya saya berkurban, apakah saya ini boleh makan kurban dari sapi saya misalnya? Jadi apakah yang berkorban itu boleh memakan hewan korbannya sendiri, gitu nih? Itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, itu tidak apa-apa. Jadi tabarukan, istilah di sana itu ada kata-kata tabarukan li aklil lahm al-madbuh, yang disembelih itu orang yang berkorban boleh melakukan atau menikmati daging kurban yang dihidangkan itu, yang diberikan itu. Tapi kalau kurbannya itu sifatnya kurban nadar, nah ini tidak boleh. Istilahnya kurban wajib lah begitu. Jadi nadar kalau misalkan kena arisan atau dapat rezeki apa maka bulan Idul Adha nanti saya akan berkurban. Nah ini sebagian ulama berpendapat itu tidak diperbolehkan untuk menikmati daging hewan kurbannya. Nah, maka solusinya bagaimana ketika ada di masjid atau di musola apa dan sebagainya, itu ditukar biasanya. Jadi hewannya dia yang nadar tadi itu dipasrahkan kepada panitia masjid, kemudian nanti dia diberi bagian hewan lain, hewan kurban lain gitu ya, supaya tetap dia menikmati hewan kurban yang bukan hewan nadarnya dia begitu. Maka mungkin ini solusinya supaya dia tetap bisa menikmati hewan kurban di saat-saat seperti itu. Cuman yang paling utama itu memang fakir miskin harus diutamakan di dalam penyembelihan, di dalam pembagian hewan kurban itu. Ya kalau untuk yang sudah mampu, sudah kaya-kaya, ya ini selagi ada yang lebih berhak menerima, yaitu mungkin yang didahulukan. Mungkin seperti itu. Begitu Ustaz ya. Begitu saja mungkin. Sementara. Terima kasih. Ini ada penyampaian yang begitu luas, yang begitu jelas dari Akhirul Kiram Ustaz Al-Muslim, yaitu ketika penyembelihan kurban yang pertama menyebut nama Allah, lalu alat penyembelihannya harus tajam, ketika menyembelih harus dihadapkan kiblat dan dengan cara yang tidak kasar. Ketika menguliti itu dalam keadaan betul-betul hewan itu sudah mati. Adapun nanti setelah selesai pemotongan, pembagian daging-daging kurban, maka itu dibagikan yang paling utama kepada orang yang fakir miskin. Lalu di pembagian itu tidak boleh ada penjualan, gitu Ustaz ya? Yeah. Penjualan dari daging itu sebelum sampai pada mustahik, sebelum sampai pada si penerima itu. Sehingga di sini yang terbiasa di masyarakat yang memasak daging hewan waktu penyembelihan itu bukan termasuk
memasak dulu sebelum dibagikan, bukan, karena itu sudah diberikan dalam keadaan mentah. Dan yang dijual itu sudah diterima sebelum dijual, yang ada di sini itu. Ingat tadi yang dikatakan yang dimaksud penyembelihan hewan kurban di ayami tasrek, yaitu 11, 12, 13 dan hari raya Idul Adha tanggal 10. Gitu Ustaz ya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.